Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita taati para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab diketahuinya besarnya, agungnya rahmatnya Rasulullah SAW ini. Yang adanya di antara kita para habaib itu merupakan menjadi sebab-sebab yang terbuka lebar untuk kita mendapatkan perhatian, harapan, pemikiran, kerinduan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa kita adalah sebuah corong kalangan Nabi Muhammad, mata-mata matanya Nabi Muhammad, alat yang menyambungkan langsung kepada Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan kalau kita itu bersedekah untuk Nabi Muhammad, haji umrah untuk Nabi Muhammad, melaksanakan ibadah apapun untuk Nabi Muhammad sampai pada Nabi Muhammad. Tapi yang kita lakukan untuk para habaib kegiatan Rasulullah akan sampai kepada tanpa dari malaikat, karena ada hubungan batin antara orang tua dengan anak cucu. Semoga kita termasuk yang berada di dalam ranah orang-orang yang mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk sebagai seorang orang yang mukmin, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kepada Habib Gunung Intahayu Faisal Batar Zainal Abidin banyak dan dari berbagai macam paket yang dikatakan oleh Allah, ada setiap apa yang datang itu tidak datang dengan dirinya, tapi datang dengan kakek moyangnya. Semoga keberkahan ada kita semua. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita taati para ulama, para pewaris Nabi SAW. Mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW yang masih ada sekarang ini, yang jelas-jelas akan memberikan syafaat untuk kita nanti kelak pada hari kiamat. Sesuai dengan sabdanya, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan. Tidak ada lagi golongan yang keempat, kelima dan seterusnya. Mereka siapa? Mereka sebutkan Nabi SAW adalah anbiya, para nabi, tanpa batas syafaatnya. Lalu kemudian syuhada, hanya 70 keluarganya, dan banyak macam-macam mati dalam keadaan syahid. Itu berkatnya Nabi kita Muhammad SAW yang mengupayakan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga siapapun dari kita yang meninggal dalam seperti itu, maka kita meninggal dalam sebagai syahid. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Aktsaru syuhada ummati matu alal firash." Kebanyakan syahid umatku ini meninggalnya justru di atas kasur. Tapi kita nggak tahu syahid itu memang benar-benar syahid atau tidak kecuali setelah kematian. Orang yang meninggal karena melahirkan mati dalam keadaan syahid. Orang meninggal ketika belajar santri, sebelum dia pulang ke rumahnya atau ketika nyantri, mati syahid. Orang yang meninggal kecelakaan, mati mendadak, syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, syahid. Orang yang meninggal karena kebakaran, syahid. Orang yang meninggal karena runtuhan, gempa dan sebagainya, itu syahid. Orang yang meninggal diterkam oleh binatang buas, syahid. Orang yang meninggal karena membela harga dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, syahid. Banyak hal. Tapi kan kita tidak tahu orang itu syahid atau tidak kecuali setelah mati. Sehingga sulit sekali untuk kita berinteraksi dengan mereka karena sudah meninggal. Tapi ada satu golongan
Wasallam yang pasti memberikan syafaat yang kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa memandang wajah mereka, kita bisa duduk-duduk bersama mereka, kita bisa menyenangkan mereka, kita bisa berada dalam hati mereka, kita bisa memetik perhatian dan cinta mereka. Siapa mereka? Para ulama. Juga tidak terbatas, syafaat mereka tidak terbatas. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana derajatnya para ulama, dan semoga kita punya anak-anak atau keluarga yang terdiri dari para ulama, yang kalau seumpama seorang syahid saja itu bisa memberikan syafaat bagi 70 keluarga. Bagaimana dengan orang alim? Dikatakan bahwasanya para hufaz Quran itu nanti dia akan memberikan 40 orang hak prioritas mereka untuk memberikan syafaat. Orang tuanya dapat syafaatnya, kakek moyangnya dapat syafaatnya, saudaranya, pamannya, banyak 40 orang keluarganya diberikan syafaat. Syahid 70 orang keluarganya. Coba, bagaimana dengan ulama? Oleh karena kalau kita ingin tahu bagaimana kemuliaan ulama sampai kemudian kelebihan kebaikan itu dibagi-bagi berupa syafaat itu, maka kita lihat bagaimana Allah SWT firman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tidak lain adalah sahabat Nabi sekaligus misanannya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu menafsirkan ayat itu dan mengatakan bahwasanya orang antara Nabi dengan para ulama itu cuma satu step, Nabi lalu ulama. Antara ulama dengan kedudukan para ahli ibadah yang lainnya, ahli sholat, ahli Quran, ahli yang lainnya, tapi bukan orang alim, itu sebanyak 700 derajat. Padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu perjalanan selama 500 tahun. Sehingga dikatakan kata ulama, kalau seumpama kita ingin menyamai kedudukan ulama, kita memerlukan waktu selama 3.500 ibadah baru kita bisa menyamai para ulama. Oleh karenanya pantas kalau mereka itu kemudian memberikan syafaat-syafaat kepada mereka yang ada kaitan dengan para ulama. Semoga kita termasuk yang berada dalam hati para ulama, menyenangkan para ulama, membantu para ulama, memuliakan para ulama, duduk bersama para ulama, dan semoga kita nanti di akhirat termasuk didahulukan bersama para ulama. Amin. Amin. Khususnya yang saya cintai dan saya banggakan masuk pesantren Darul Ulum Akhina Muhammad Bashir bin Markus Nabi serta Gus Alawi dan juga semua para pengurus. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena masih belum mengenal nama mereka. Satu persatu kita ngobrol yang sama kali. Kita doakan semoga semua pengurus dan juga khususnya pengasuh mereka semuanya dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan usianya, diberkati umurnya, dimudahkan untuk bermimpi nabinya, berada dalam hati nabinya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang diampuni dosa-dosanya, diberikan harta yang banyak melimpah untuk keperluan dakwahnya, dan semoga mereka semuanya selalu berada di dalam mata dan penglihatan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum akhirnya mereka meninggal dunia dalam husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan secara khusus semoga pengasuh kita yang masih hidup ini semoga mengakhiri perjalanannya. Semoga dapat istri yang salihah, yang cantik, yang cerdas, yang kaya, yang bernasab mulia, tapi dia tidak kalah dari benar. Dan semoga beliau menjadi seorang imam yang baik bagi istrinya, menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah berkat ayah beliau almarhum dan berkat para ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berhormat, memuliakan Allah Taala bersama para santri dan juga para hufaz Quran yang baru selamat kami ucapkan. Dan tidak ada sebuah kemuliaan yang lebih baik daripada menghafal Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Yang namanya nikmat-nikmat Allah kepada hamba itu banyak sekali, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, aneka ragamnya banyak sekali. Tapi paling besarnya nikmat kalau seorang tua mempunyai anak yang sukses, tapi suksesnya urusan akhirat. Kenapa? Karena urusan
urusan akhirat itu selalu terkait dengan keabadian, selalu terkait dengan hakikat yang sebenarnya, tidak ada tipuan, selalu terkait dengan kenikmatan yang sesungguhnya, bukan kenikmatan yang diakhiri, diawali atau ditengahi dengan keresahan, kesengsaraan seperti kita di dunia. Oleh karena itu, kalau kita sudah melihat anak kita hafal Quran, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kalau ada seorang anak atau orang tua yang bisa menghasilkan anaknya, baik itu orang tua langsung yang melahirkan atau orang tua yang mendidik gurunya, maka nanti anak tersebut akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua, diampuni dosa-dosa orang tuanya. Dan subhanallah, dimanapun mereka berada, maka 40 rumah di sekitarnya itu akan diampuni dosa-dosanya Allah. Mereka lah disebut oleh Imam Abi Hanifah ketika bertanya kepada Allah Ta'ala, siapakah orang-orang yang khusus di dalam pandanganmu ya Allah ketika itu pendidikan Allah SWT? Maka kemudian dikatakan Hufadul Quran, mereka yang menghafal Al-Quran. Jadi mereka yang menghafal Quran kemudian mengamalkan isinya, bahkan termasuk kepada 5 golongan yang tidak akan dimakan oleh cacing tanah ketika meninggal nanti, alias masih utuh badannya, asalkan bukan cuma hafal, tapi hafal tidak mengamalkan dengan isi Al-Quran, maka mereka termasuk yang tidak akan dimakan oleh cacing tanah, alias tetap utuh badannya untuk memberikan kesaksian Allah nanti di akhiratnya dengan kesaksian badan yang masih utuh, masih asli. Semoga mereka istiqomah dan semoga yang berikutnya lebih banyak lagi, dan semoga beliau almarhum Kiai Muhammad Asnawi dan juga keluarga besarnya mendapatkan jariahnya setiap kali dibaca Al-Quran oleh mereka ketika mengulang sampai meninggal dunia, maka semuanya berada di dalam sahifah, di dalam lembaran catatan Sayyidina Muhammad Asnawi, dan juga semua yang bantu pondok pesantren akan mendapatkan kemuliaannya. Katanya beruntung bagi donatur, beruntung bagi yang perhatian pondok ini, beruntung bagi yang mengajar, beruntung bagi mereka yang bertetangga dengan pondok ini, beruntung. Karena apa? Nanti setelah kita itu meninggal dunia, maka kita akan rasakan. Sekarang kita masih belum meninggal dunia, kita belum rasakan. Begitu kita meninggal dunia, kita ada sampai itu kuburan-kuburan di samping itu senang betul. Karena apa makhluk? Cahaya demi cahaya terus dikirimkan karena bacaan Al-Quran. Itulah makanya. Tapi selama masih di dunia, sebelum meninggal dunia, maka pondok itu ada tanda-tandanya. Kalau pondok itu bagus atau tidak bagus, ada tanda-tandanya. Entah bagaimana pondok ini belum termasuk bagus atau tidak. Tandanya apa? Saya punya apa yang bilang. Syekh Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang mungkin sekarang berjumlah 12.500 orang, satu dan satu lagi dari MI sampai pasca sarjana dari sana. Apa kata Syekh apa? Kalau pondok itu banyak musuhnya, berarti pondok itu bagus. Kalau pondok itu gak ada musuhnya, gak ada ganggu pondok ini dari tetangga atau orang-orang yang lain itu, pondok itu gak bagus. Kenapa? Jangan kalian anggap setan itu gak pintar. Setan itu cerdas, setan itu pintar, setan itu tidak akan membiarkan kita melakukan satu kebaikan, tidak akan dibiarkan. Nah sehingga apa? Kalau dia tahu pondok ini bermanfaat, maka itu bagaimana caranya supaya mereka itu mengganggu pondok. Kenapa bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, biarkan saja proses diganggu, lepaskan saja, karena tidak ada manfaatnya. Nah saya berharap pondok ini diganggu juga. Kenapa? Musuh utamanya Nabi Muhammad siapa? Iblis. Sebagaimana Iblis mengatakan ketika ditanya oleh Nabi SAW, wahai Iblis, siapakah orang yang paling kau benci? Apa jawabannya Iblis? Orang yang paling aku benci adalah engkau, dan siapapun yang berjalan seperti engkau, dan siapapun yang menyebarkan syariat engkau, dan siapapun yang menghidupkan sunnah-sunnah engkau, dialah orang yang paling aku benci. Oleh karenanya sekarang pertanyaannya, ingin dibenci oleh Iblis atau ingin disayang oleh Nabi? Dua-duanya bagus. Kalau dibenci oleh Iblis pasti disayang Nabi. Kalau disayang oleh Nabi pasti dibenci oleh Iblis. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita ditanyakan, benar kita ingin dibenci oleh Iblis? Siap? Siap? Kadang-kadang siapnya itu takut kita mau jawab. Karena sudah terkandung, jangankan kepada Iblis, kepada istri saja takut. Nah, ini
terjadi sekarang ini. Oleh karena itu para hadirin mereka mengatakan, yang namanya kebaikan dimanapun itu pasti akan menjadi sebuah kendala. Kenapa ada pesantren? Kenapa ada anak-anak yang mengaji? Kenapa harus ada mereka yang perhatian? Kenapa para ulama itu diperhatikan Nabi Muhammad? Tahu rahasianya? Kenapa mereka para ulama diperhatikan oleh Nabi Muhammad? Kenapa para santri ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad sampai Nabi SAW bersabda, "Istausu bi talabatil ilmi khairan." Perlakukan para santri itu dengan baik. Kenapa Nabi SAW demikian? Karena mereka itu adalah cikal bakal yang akan meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Saya masih ingat pertama kali perjumpaan dengan Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki rahimahullah taala dengan guru besar kami Al Habib Zain Ibrahim Smith. Pertama kali yang keluar daripada lidah beliau mengatakan marhaban bi wasiyatir Rasul. Kenapa demikian? Karena itu adalah wasiatnya Nabi. Kenapa diwasiati oleh Nabi? Kenapa diperhatikan oleh Nabi? Kenapa begitu mudahkan urusan mereka? Kenapa diusahakan? Kenapa diupayakan oleh Nabi SAW? Mereka para ulama, para aulia sampai didatangi oleh Nabi dan mimpinya dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai sebuah anugerah yang akan dipandang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu anugerahnya? Menyampaikan dan merealisasikan keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya? Beliau bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum." Selalu gitu beliau katakan, "Innama ana basyarun mithlukum." Aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Kenapa beliau katakan itu? Apakah ada Nabi kita Muhammad SAW berbicara dengan ucapan yang tidak ada artinya? Tidak. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dengan artinya. Semuanya ada artinya. Maksudnya, tujuannya, beliau mengatakan demikian ada dua. Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa, punya perasaan, bisa tertawa, bisa berbahagia, bisa senyum, bisa gembira, sama seperti kita. Maka bagaimana kiranya kalau seumpama anak cucunya Nabi Muhammad SAW diganggunya? Bagaimana kiranya kalau anak cucu Nabi SAW kemudian dihujannya? Bagaimana kalau seumpama kiranya anak cucu Nabi SAW kemudian disakiti hatinya, bahkan difitnah, bahkan dibunuhnya, bahkan apa yang mereka lakukan itu apa hidupnya pasti kan? Ambil satu contoh. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW datang kepada seseorang, di mana orang itu didatangi salah satu cucunya. Cucunya Nabi SAW ini orang yang tidak punya harta, tidak punya dia. Beruntung yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad melalui zuriat Nabi Muhammad. Kenapa sih? Nabi di dalam hadis mengatakan bahwasanya adibu auladakum ala hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Quran. Hendaknya dididiklah anak kalian untuk cinta pada Nabi kalian dan untuk cinta pada keluarga Nabi kalian. Kenapa? Karena paling besarnya, paling agungnya, paling eratnya, paling cepatnya, paling hebatnya hubungan dengan Nabi Muhammad adalah melalui zuriat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Hajar tidak mungkin diangkat wilayah kepada seorang wali sampai tertanam dan tertancap dalam hatinya cinta pada zuriat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ini Habib orang tuanya. Tapi setelah ini diceritakan jadi tiru sama Habib yang lainnya. Ini hanya bercerita saja. Habib ini gak punya, tapi dia itu seorang yang sangat-sangat afif, tidak mau merendahkan diri pada orang. Bahkan paling gengsinya orang sedunia itu adalah orang Quraisy. Siapa orang Quraisy sekarang? Orang Quraisy itu apa itu? Jadi kalau seumpama ada habaib yang kelihatan gak gengsi, minta-minta, utang sana, utang sini dan sebagainya, maaf ya, itu berarti sudah terkontaminasi dengan ras-ras yang lainnya. Tapi kalau habaib sendiri, zuriat Nabi, orang-orang Quraisy dulu, kita lihat bagaimana sejarah jahiliyah. Kenapa jahiliyah itu setiap jalan itu selalu bersama kuda? Kenapa? Karena takut sampai dia ketika berjalan kemudian ada sebagian barang yang terjatuh darinya, maka kuda itu yang mengambilkan.
Bisa jadi sesuatu yang jatuh itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau semua kita bawa muda pada waktu itu, tidak diambilnya, walaupun harganya senilai apapun tidak diambilnya dari gengsi. Itu mereka, bukan sombong, tidak gengsi. Itu mereka hargai. Durian tidak bersalah. Nah, tapi kalau ada yang tidak semacam itu, maka berarti terkontaminasi dengan lingkungan, terkontaminasi dengan apa? Dengan ras. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Takhayyaru fi nutafikum fa innal irqa dassas." Hendaknya kalian itu pilih-pilih untuk calon istri kalian. Karena apa? Karena di dalam rahim itu ada urat yang menjadikan tabiat seseorang itu berubah seperti yang ada di dalam urat itu. Maksudnya apa? Tabiat itu ikut orang tua. Yang mungkin ayahnya baik, ibunya bukan. Mungkin akhirnya dia itu ada sifat-sifat daripada pamannya, bibinya dan sebagainya yang tidak baik, yang kemudian diwarisi oleh anak tersebut. Tapi kalau sifat baik yang seperti ini, dia mau minta malu, tapi katanya dia utang. Tapi beliau datang, "Ji, saya perlu beras, saya perlu gula, saya perlu bahan makanan pokok untuk keluarga saya. Tapi saya mau beli, gak punya uang. Saya mau hutang, takut gak bisa bayar." Ini benar-benar bukan dibikin. Jadi mau hutang nggak bisa bayar, takut. Kenapa? Karena hutang itu paling besarnya beban seseorang. Jangan biasakan hutang. Kalau hutang untuk pondok jadi masalah. Hutang untuk orang lain nggak jadi masalah. Tapi untuk diri sendiri, kalau nggak darurat jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim beliau bersabda, "Yauma yamutu syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubihi illa ad-dain." Kalau seorang syahid meninggal dunia, semua dosa dihapuskan. Terkait dengan orang pun, terkait dengan siapapun diamputkan kecuali hutang. Sehingga Pak, selama dia masih punya hutang, semua kemuliaan yang harusnya dia dapatkan di kuburnya itu akan dipending oleh Allah Ta'ala sampai terbayar dulu hutang. Makanya kalau seumpama tidak ada hutang, makanya para ulama juga berkata, kenapa Nabi SAW ketika diminta oleh sahabatnya, di mana sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, saudara kami meninggal, aku mohon kepadamu untuk menyolatinya." Silakan, bawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Begitu datang jenazahnya, akan disolatinya, maka tiba-tiba Nabi SAW sempat bertanya, "Apakah saudara kalian ini punya hutang?" Iya, saudara. Berapa hutangnya? 4 dirham. Berapa 4 dirham? Kalau diwakilkan sekarang cuma 129.000. Apa kata Nabi Muhammad? "Sallu ala hidup." Kalau begitu salatilah saudara kalian. Gak jadi Nabi SAW mengalaminya. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, "Dari Rasulullah salatilah dan kami yang menanggung hutangnya." Lalu Nabi SAW sholat. Terjadi siang hari, sore hari dicari oleh Nabi SAW Imam Ali. "Ali, sudah kau pegang hutangnya belum? Cepat kau pegang hutangnya." Malam hari cari lagi, "Ali, sudah kau pegang hutangnya belum ya Rasulullah? Cepat kau pegang hutangnya." Pagi hari cari lagi, "Ali, sudah kau pegang hutangnya belum?" Baru saja Rasulullah, baru saja aku datang dari rumah orang yang bersangkutan untuk bayar hutangnya. Apa kata Nabi Muhammad? "Baru saja wahai Ali, aku melihat api yang membakar dari kuburnya sudah terpadam." Oleh karena itu, kenapa kata ulama? Kenapa Nabi SAW tidak mau menyolati orang tersebut ketika dikatakan sahabat itu punya hutang? Karena syafaat Nabi Muhammad tidak akan sampai pada orang yang punya hutang. Apalagi suka menzalimi orang lain. Jadi hati-hati. Ini Habib proses semacam itu. Saya mau hutang takut. Maukah saya beli barang-barang anggur ini dengan kertas ini? Kata siapa itu, Bib? Dia dibaca. Hutang kepada kakekku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada kakekku Nabi Muhammad SAW. Jangan dicontoh. Ini khusus bagi Habib itu. Subhanallah, begitu diberikan, "Oh iya Bib, marhaba." Marhaba. Taruh. Berapa hari lagi datang? Begitu lagi, taruh. Berapa hari lagi, berapa minggu lagi datang? Begitu lagi. Sampai istrinya, biasa. Saya tahu masuk dari segala hal, terutama dari istri biasanya. Dia bilang, "Kamu ini dibohong-bohong, kamu ditipu sama Habib itu, kamu. Ada juga yang namanya kerasukan setannya istri itu, ada juga tak kurangi sikit tapi sikit ya juga. Saya ini bohong sama dia. Subhanallah, pada saat itu malam itu juga dia tidur bermimpi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? "Ya bulan, apakah aku akan bayar hutangmu sekarang atau nanti di akhirat?"
Ya fulan, apakah kau mau aku bayar hutangmu sekarang ini atau nanti kelak di akhirat? Dia bangun dan menangis kepada Nabi, aku tidak percaya. Sehingga ambil lakukannya, dia langsung pergi ambil sertifikatnya toko, lalu datang kepada Habib bin Gambim, itu toko buat antum sertifikatnya ini. Kali ada semacam itu dikirim ke bank ini, dikirim ke saya pada dagang. Coba bagaimana perhatian Nabi Muhammad. Lain lagi ceritanya, seseorang yang sangat terkenal, kita sangat mengenalnya karena beliau adalah ikon daripada para pemimpin. Tak mudah menjadi pemimpin. Jangan bilang katakan saya pemimpin, jangan mudah menjadi pemimpin, tak mudah. Karena hamba itu tidak mulia karena wajah mereka, tidak karena bagian mereka yang terkenal, tidak karena ilmu mereka, tidak. Mereka itu mulia karena Allah mau muliakan Nabi Muhammad. Mereka itu mulia karena dalam diri mereka pasti ada darahnya Nabi Muhammad, pasti. Itu yang dianggap mulia, kemudian dicium oleh Imam Abi Hanifah ketika beliau bertemu dengan gurunya Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu arda. Ketika beliau itu dari umur 21 tahun sudah biasa memegang tongkat. Biasanya orang yang pakai tongkat itu umur 40 tahun ke atas. Sehingga ditanya, Imam, engkau masih muda, engkau pakai tongkat? Apa jawabannya? Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Hanifah, wahai Abu Hanifah, kamu tidak tahu tongkat yang aku bawa ini? Tidak. Ini tongkat datuk Nabi Muhammad SAW. Begitu mendengar jawabannya, beliau meminta izin lalu dicium dari ujung sampai ke ujung. Apa kata Imam Ja'far tadi? Hanya dengan kayu yang disentuh oleh kakekku kamu melakukan itu. Bagaimana dengan zuriat Nabi yang di dalamnya ada darahnya Nabi Muhammad SAW? Maka kemudian beliau meminta izin dan memeluk dia dan mencium daripada ujung sampai ke ujung. Itu Imam Abi Hanifah dengan Syekh Ja'far As-Shadiq. Ada seorang yang dihadap itu jadi ikonnya para hidup. Kenapa? Mahabbahnya luar biasa. Seseorang yang mahabbah luar biasa pada habaib tidak dikatakan muhibbin kecuali kalau sudah melihat di dalam diri habaib itu ada darahnya Nabi Muhammad SAW dengan cahaya yang tampak daripada darah habaib tersebut. Lalu dia itu salam muhibbin, salam muhibbin. Nggak mudah. Mau jadi ahli sholat? Nggak mudah. Mau jadi ahli puasa? Nggak mudah. Mau jadi ahli mahabbah juga nggak mudah. Membutuhkan pengorbanan. Siapa beliau? Beliau bernama Syekh Abdullah As-Saudan. Syekh Abdullah As-Saudan dari segi mahabbahnya kepada Nabi dan zuriat Nabi, setiap kali ada habaib yang mau datang kepada beliau, dari semenjak 1 mil sudah tahu bahwasanya sebentar lagi ada habib datang. Padahal sekitar 270 tahun yang lalu dari sekarang ini belum ada HP, belum ada telepon, belum ada internet. Sehingga setiap kali mau datang Habib, beliau katakan kepada mereka, ayo siapkan, kalau lagi ada Habib mau datang. Subhanallah, datang. Setiap kali ada Habib selalu dikatakan, ayo siapkan, ada Habib mau datang. Akhirnya muridnya bertanya, bagaimana engkau bisa tahu kalau ada Habib yang mau datang? Sehingga kami itu mempersiapkan segala keperluannya. Apa jawaban Syekh Abdullah As-Saudan? Iya, aku tahu dengan adanya Habib yang mau datang karena semenjak 1 mil aku sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu datang Habib. Habib itu bukan orang alim, bukan orang biasa. Bahkan Habib yang badu gitu namanya. Dia datang kepada Abdullah As-Saudan. Biasanya kalau beliau datang, apa yang datang itu dikasih makan dulu. Setelah kenyang, disuruh tidur istirahat. Setelah tidur istirahat, dipijit kakinya. Ini orang alim, mufti, seorang sufi, seorang wali. Tapi beliau bagaimana memperlakukan seorang zuriat Nabi Muhammad SAW? Padahal Habibnya bukan wali, Habib biasa. Tidur. Ketika dipijit kakinya, apa kata beliau? Kenapa kau pijit aku? Syekh, ya biar kamu rehat, biar gak terlalu pegel, gak terlalu capek. Dengan lugunya si anak muda itu, si Habib itu mengatakan, iya tapi saya kan bukan saya yang capek, yang capek itu kudanya. Kalau kamu mau pijat saya, pijat saja kudanya, karena kuda yang capek itu. Dengan lugunya dia mengatakan begitu. Baik, baik, saya akan pijat dulu. Dipijat kudanya sama Syekh Abdullah As-Saudan, pijat. Begitu pijat tertiduran. Begitu ketiduran, beliau bermimpi Nabi Muhammad. Apa kata Muhammad? Aku rindu dengan apa yang kau lakukan. Aku senang dengan apa yang kau lakukan. Dengan berkat apa yang kamu lakukan kepada cucuku ini, maka aku meminta kepada Allah Ta'ala supaya engkau diberikan semua permintaan
Apa yang kau minta sekarang ini Allah akan berikan. Siapa kau minta? Apa yang kau minta? Maka kata Syekh Abdul Qadir, harus aku minta ya Rasulullah? Iya. Kalau begitu aku ingin memandangmu dan keadaan yang kau tahu dan keadaan itu. Akhirnya dia sama angkat tangannya. Begitu dia angkat tangannya, dia langsung terbang dari tidurnya. Di depannya ada Nabi Muhammad SAW. Kita apa? Nah, bukan mereka. Bahkan mereka malah habaib ini. Kalau mereka merendahkan darahnya, dengan mereka minta-minta, dengan mereka menjelekkan dirinya, dengan bermaksiat dan sebagainya, rendah dan merendahkan Allah Ta'ala. Sehingga habaib itu biasanya kalau semua tidak baik itu di dunia diadabnya. Kalau sudah habis dosanya baru dia meninggal dunia. Oleh karenanya jadi habaib itu enak gak enak. Enaknya ya alhamdulillah nanti di akhirat disambut sama kakinya. Memang benar tidak ada habaib yang ada jaminan masuk surga. Mana hadisnya? Silakan mana kitabnya yang menyebutkan bahwasanya para habaib ada jaminan untuk masuk surga? Ada, cuma mereka itu termasuk orang yang paling besar harapan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya, dia yang terbaik di sisi Allah, dan aku adalah terbaik pada keluarga. Masa iya sih Nabi Muhammad yang punya syafaatul uzma, bahkan syafaatnya itu meliputi semua umat. Kemudian ada anak cucunya ada syafaatnya dari beliau. Keluarga yang sendiri tidak mendapatkan syafaatnya, hasya wa kalla, pasti yang belakang mendapatkan syafaatnya keluarganya dulu. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi SAW ketika membagikan minuman telaga al-kausarnya, siapa yang membantu Nabi Muhammad? Cucunya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berada di dalam hatinya mereka sehingga kita termasuk yang mendapatkan minuman dari telaga al-kausar Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tidak akan panjang lebar, ini sudah setengah jam, 10 menit lagi selesai. Karena memang tepat jam 7 itu saya ada kajian al-hikam dengan para alumni Darullah, dan ada yang mau kawin 5 orang. Nah, saya niatkan dari sekarang langkah dari sini Darullah untuk kawin ke 5 orang dengan niat semoga saudara saya Habib Ustaz Muhammad Ustaz Syahrini dapat jodoh insyaallah. Amin. Jadi kalau saya datang ke sini lagi sudah ada yang masakan buat saya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak kawin juga akhirnya cepat bulannya nanti. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kita kembali lagi. Kenapa Nabi SAW itu begitu perhatian kepada para ulama? Kenapa? Karena mereka ini anak-anak kita ini semuanya tergantung pada dakwahnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi SAW mengatakan innama ana basyarun mislukum? Yang pertama tadi seperti dijelaskan. Yang kedua, karena Nabi SAW itu sama seperti kita punya anak-anak, punya cita-cita, punya harapan, makanya kita berdoa kan. Apa yang jadi harapan kita doakan. Apa yang jadi cita kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bangun malam untuk berdoa dengan cita kita supaya disampaikan Allah Ta'ala kan. Nabi Muhammad juga punya cita-cita, Nabi Muhammad juga punya harapan, Nabi Muhammad juga punya kehendak, Nabi Muhammad juga punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa angan-angan Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad, tidak ada lain, tidak ada satu pun di para umatnya yang tidak masuk surga bersama Nabi Muhammad. Semuanya kitanya harus masuk surga karena dengan Nabi Muhammad. Itu keinginannya. Yang ada yang cinta kepada kita, bersih kepada kita. Enggak ada. Kita lihat bagaimana bulan. Tapi kalau sudah ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, ditinggalkan semuanya. Hilang rasa capeknya. Yang penting Nabi Muhammad bahagia. Kita lihat kan? Ingat kan? Bagaimana ketika malam Haul Sayyidina Hasan, malam yang berubah, ada seseorang dari keluarga berziarah kepada makam ayah saya di dalam mimpinya. Lalu baca Quran. Ketika baca Quran menangis. Menangis apa? Menangis. Subhanallah, saat saya ternyata dia mendengar suara Nabi Muhammad dari makam dari dalam makam ayah saya. Nabi SAW berkata begini, ma aksara fasadu ummati fi hadzal zaman, ma aksara fasadu ummati fi hadzal zaman, ma aksara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini, alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Sambil menangis Nabi SAW. Maka yang bermimpi tersebut dia berdiri, dia tidak kuat mendengar tangisan Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ya Allah. Senang, gembira Nabi Muhammad.
Bahagia Nabi Muhammad keluar dari makamnya saya punya anak, lalu yang bermimpi itu dipeluknya dan dicium di dahinya. Lalu beliau berkata, "Ata'rifu ya waladi ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Tahukah engkau wahai anakku, kenapa banyak kerusakan dengan umatku di zaman ini? Dijawab oleh yang bermimpi, "Tidak ya Rasulullah, bi annahum ma yatamassakuna bi kitabin la marjila lahu." Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan kitab yang tidak ada tandingannya. Ditanya oleh yang bermimpi, "Kitab apa ya Rasulullah?" "Kitab Ihya Ulumuddin." Gimana dari baca Ihya Ulumuddin? Anak-anak sekolah SMA baca Ihya Ulumuddin, anak-anak mahasiswa baca Ihya Ulumuddin. Itu waktu Nabi SAW sedih. Kita lihat malam mingguan, coba kita lihat sekarang ini. Sekarang sudah FPI sudah dibubarkan, ya kan? Berarti apa? Itu pertanda bahaya yang luar biasa. Kita sudah lihat bagaimana sekarang. Ya, terjadi viral dan masalah lagi menurut saya. Nah, jadi ini kan adanya ormas, ya, yang mereka itu berjuang di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu meringankan kita maksudnya. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Harus di kecamatan ini harus ada yang bermakruf, di desa ini harus ada yang bermakruf, di kota ini harus ada yang bermakruf, di provinsi ini harus ada yang bermakruf. Dulu alhamdulillah ada mereka saudara kita DP. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga apa? Terjadilah yang namanya murka Allah, musibah di mana-mana, bencana di mana-mana dan sebagainya. Salah itu, salah. Seharusnya kita harus pertahankan semacam itu, sehingga pas sekarang ini harus masing-masing dari kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, mereka itu berhadapan Nabi Muhammad karena merealisasikan keinginan Nabi Muhammad. Keinginan Nabi Muhammad tidak ada satupun daripada umatnya berada di dalam neraka. Kita lihat malam mingguan, coba kita lihat banyak umat yang pacaran, banyak umat yang narkobaan. Ini di Sampang banyak sudah narkoba di mana-mana. Begitu pula di kota-kota yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang prihatinkan Nabi Muhammad, yang membuat sedih Nabi Muhammad. Apalagi kita orang tua sekarang ini, banyak yang nggak tahu diri, sudah dirinya nggak paham dalam agama, dirinya nggak becus dalam sholat, dalam ibadah. Ditambah lagi kemudian dia salah untuk kedua kalinya, anaknya tidak masuk pesantren dan sebagainya. Nggak mungkin Pak, kita pakai logika Pak. Nggak mungkin anak kita belajar di pendidikan formal, lalu kemudian dia menjadi anak yang bakti sama orang tuanya, anak yang berbakti pada agamanya, anak yang berbakti pada nusa dan bangsanya. Yang mana itu? Kapan kita diajarkan? Dan kapan mereka diajarkan untuk berbakti pada orang tuanya? Kalau bukan di pesantren, bukan kepada para ulama itu. Apalagi sekarang pelajaran agama cuma 2 jam 1 minggu, cukup? Tidak cukup. Sehingga Pak, satu-satunya cara adalah kita yang keluar. Alhamdulillah mereka pada ini kita terus setiap 1 minggu ya, 1 minggu sekali. Nanti di hari Kamis sore sampai Jumat sore diperintahkan untuk dulu. Untuk apa? Membantu Nabi Muhammad. Kalau mereka ikhlas karena Allah SWT, karena mentaati gurunya, maka itu adalah jalan yang paling kilat untuk mencari mahabbah Allah dan mahabbah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jalan yang kilat untuk mendapatkan futuh daripada Allah SWT. Dengan dasar pernah seseorang datang kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith setelah itu bermimpi Nabi Muhammad ketika beliau melaksanakan berbagai macam ibadah di kota Madinah. Ada seorang datang ke kota Madinah, masjidnya Nabi, siang hari puasa, malam hari sholat semalaman suntuk, baca sholawat terus kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad datang dalam mimpinya. Lalu dia berkata, apa yang kamu inginkan dari ibadah kita? Ya Rasulullah, aku ingin mendapat futuh, ilmu laduni futuh. Kalau kamu ingin mendapatkan itu, pergilah kepada putraku Ahmad bin Umar bin Smith di Shibam sana. Datang, masuk ke Yaman. Begitu datang ke kota Shibam, dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Begitu berjumpa dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith, belum ngomong apa-apa, Habib Ahmad sudah mengatakan, marhaban biwadi'atir Rasul. Selamat datang dengan titipannya Nabi Muhammad itu. Dikasih oleh beliau Habib Ahmad bin Umar bin Smith lah yang dikatakan dan disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam kitab Kunuz Sa'adah. Beliau termasuk orang yang dipuji dan dicinta oleh Nabi Muhammad karena dakwahnya yang luar biasa. Sehingga ada salah satu daripada orang yang menjaga makam Nabi SAW daripada ahlillah
yang dia itu termasuk yang melihat para aulia dan melihat Nabi SAW secara yang baik. Setiap datang para hujjaj, ya, itu selalu diteriakan, adakah di antara kalian tahu dengan Ahmad bin Umar bin Smith? Adakah di antara kalian yang mengenal dengan Ahmad bin Umar bin Smith? Selalu diumumkan. Sampai suatu waktu datang ahli Syam, ahli Yaman, yang datang dari Yaman, yang mendengarkan pengumuman itu. Sehingga dia tanya, kenapa kau tanya tentang Ahmad bin Umar bin Smith? Kamu tahu? Beliau saya tahu, tapi saya tidak akan menjawab kecuali kau kenapa bertanya tentang dia. Diceritakan, saya ini termasuk berkumpul dengan para aulia. Nabi itu setiap hari Senin di waktu kelahirannya, itu Nabi SAW itu berkumpul dengan para wali, sedang bermusyawarah. Setiap kali sebutkan wali fulan Nabi SAW senang senyum. Tapi setiap kali Ahmad bin Umar disebutkan, maka beliau itu mengomentarinya, bahkan habis waktu semuanya hanya untuk mengomentari beliau. Sehingga saya ini merasa penasaran, apa sih dilakukan dengan Ahmad bin Umar Smith sehingga begitu dicintai oleh kakeknya. Oh, kalau kamu tahu, kalau kamu ingin tahu bagaimana, apa pekerjaannya dan sebagainya, beliau ini Habib Ahmad bin Umar Smith, pekerjaannya itu kalau sudah waktunya duhur, di waktunya istirahat, orang yang bekerja istirahat, itu justru beliau itu keluar dari rumahnya dengan naik keledai, dengan muridnya, bawa makanan, bawa minuman, pergi ke ladang-ladang. Ketika bertemu dengan orang yang istirahat, ketika kerja, kemudian kasih makanan, kasih minuman, kemudian itu diajarkan, kamu apa yang nggak ngerti dari syariat? Bisa wudu? Nggak bisa, saya ajarkan. Bisa sholat? Nggak bisa, saya ajarkan. Diajarkan sampai pada waktu beliau meninggal, tidak ada seorang pun di antara penduduk Syibam kecuali sudah mengerti tentang ilmu fikih. Itu karena apa? Karena upaya daripada Habib Ahmad bin Umar Smith. Jika ketika datang orang tersebut yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka beliau katakan, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, pergilah ke desa itu, ajarlah anak-anak di situ. Subhanallah, akhirnya dia pergi ke sana, diajarkan Sabina, kita kecil, Sabina. Itu selesai 40 hari di sana, subhanallah, Allah sudah buka hatinya. Biar melalui. Oleh karena beruntung bagi yang lulus, asalkan muridnya benar. Ya. Kita para habaib itu juga mereka pada jamaah tabligh itu sangat dekat, sangat erat. Nggak pernah kita menyalahkan. Ini waktunya, dor. Nggak merepotkan orang lain. Kita yang datang, bukan menunggu mereka yang datang. Tetapi harus dakwah itu dilandasi dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Saya pernah diundang oleh salah satu ikhwan ketika saya berada di RSPP, ketika saya menjaga mertua saya, almarhumah Syarifah Zainah binti Zartos, rahimahullah rahmatan abrar. Di mana pada waktu saya menjaganya datang pakai gamis, pakai imamah, tapi gamisnya kotor, nggak bersih, nggak seperti lainnya seorang dai yang harusnya diperintahkan untuk bersih karena mewakili, bukan mewakili dirinya. Setiap orang dai itu mewakili siapa? Nabi Muhammad SAW, seorang dai. Lalu kemudian dia sama perempuan-perempuan. Nah itu masalahnya. Lalu dia itu selamat, kemudian mengajak, ayo kita ke masjid, nanti ada kajian-kajiannya, ayo diundang. Tapi dia selamat, tapi dia pakainya seperti itu. Itu sama sekali tidak menerapkan kajian dan juga cara dakwah yang benar. Oleh karenanya di sini alhamdulillah dididik, diberikan taklim, diberikan pengertian. Nah, sehingga setelah mengerti baru kemudian diurus. Nah, itu baik. Tapi kalau semua asalkan dia pergi saja baru dia masuk dan berbaiat sebagai apa? Baru dia itu pergi ke kurir dan sebagainya, buat apa dia pergi? Nah, itu sangat tidak sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Imam Ad-Dahlawi, yaitu ketua atau muassis daripada saudara kita di jamaah tabligh. Semoga kita minta pada Allah, semoga kita termasuk yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, ada hubungan dengan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad. Semoga anak keturunan kita ini menjadi pembahagia dan penggembira Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Kita mati karena cinta kepada Nabi Muhammad. Semuanya yang kita miliki semuanya untuk Nabi Muhammad, dan semoga kita semuanya termasuk yang nantinya dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, ditambah semangat dakwahnya dan meninggal dunia setelah umur panjang dan keadaan husnul khotimah. Nanti di akhirat dibangkitkan pertama kali yang kita pandang wajahnya Nabi Muhammad, berada di dalam golongan Nabi Muhammad, ketika dihisab bersama Nabi Muhammad, ketika melewati surga bersama Nabi Muhammad, dan akhirnya kita masuk dalam surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.
hadza wa lakum wassalamu